Percaya Tuhan, walaupun kami dalam dunia mengalami tantangan kesulitan apapun, kami percaya Engkau selalu ada bersama kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, walaupun di dalam lembah kekelaman apapun, walaupun menghadapi badai apapun. Engkau selalu ada bagi kami. Engkau selalu menyertai kami, dan Engkau berjanji memberikan kemenangan, berjanji memberikan pertolongan demi pertolongan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bangga, kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu. Engkau menjadi Tuhan kami, Engkau menjadi juru selamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dan hidup berkuasa untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Kau hadir saat kami memuji menyembahkan. Dan tiba saatnya kami menerima berkat kebenaran firman-Mu. Urapi kami hamba-Mu hanya sebagai alat-Mu. Urapi setiap yang mendengar, dan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami mendapat berkat yang besar dari firman-Mu. Kalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan roh yang tidak percaya, kami usir dalam nama Yesus keluar dari tempat ini. Biar Roh Kudus yang berkarya tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat kebenaran firman-Mu menjadi dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom, di nama Tuhan, kami terkasih. Sore malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang bukti dulu baru percaya. Sekali lagi bukti, jadi minta bukti dulu baru percaya. Kita melihat ya, pada umumnya semua orang dalam dunia ini, baik termasuk juga anak-anak Tuhan, mereka minta bukti. Mereka minta melihat dulu keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan, hal-hal spektakuler dari Tuhan. Mereka minta bukti pertolongan Tuhan dulu, baru mereka mau percaya bahwa Yesus itu ada, Yesus itu hidup, Yesus itu berkuasa. Ini yang menjadi keadaan banyak orang dalam dunia ini, termasuk ada juga anak-anak Tuhan yang masih minta bukti dari Tuhan. Kita melihat contoh pada malam hari ini, yaitu seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas. Kita akan membaca ayat firman Tuhan dulu di dalam Yohanes pasal 20 ayat 24-29. Saya bacakan firman Tuhan ya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ ya. Jadi waktu itu Yesus sudah bangkit, kemudian menampakkan diri kepada perempuan-perempuan murid Yesus. Kemudian Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pada waktu murid-muridnya berkumpul satu ruangan, pintu tertutup, semua terkunci rapat, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi. Saudara, di situ Tuhan Yesus hadir, menampakkan diri kepada murid-muridnya, menyatakan bahwa Dia hidup. Tapi sayang waktu itu Thomas tidak ada bersama-sama mereka. Oleh sebab itu kemudian dikatakan, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, pada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku
mencucukkan jariku dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Thomas minta buktinya. Padahal murid-murid sudah mengatakan, kami sudah melihat Tuhan, Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus hidup. Tapi Thomas tidak percaya. Dia masih minta bukti. Luar biasa. Kemudian katakan 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Jadi murid-murid berkumpul lagi dan Thomas juga diajak, ayo kamu tuh ikut. Makanya kamu yang lalu tidak ikut, makanya tidak bisa menyaksikan Tuhan Yesus sudah hidup. Ayo ikut. Ya, dipaksa sama mereka. Akhirnya Thomas ikut dan di situ Tuhan Yesus juga menampakkan dirinya. Ya, sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, ya, di tangannya yang lubang. Lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan dalam lambungku. Tuhan Yesus masih mengasihi Thomas. Thomas kita bukti, ayo kita bukti. Ini lihat tanganku, pegang tanganku ini yang sudah lubang kena paku. Masukkan jarimu, ya ini lambungku juga lubang kena tombak. Masukkan jarimu. Akhirnya jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Lalu Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita mau merenungkan, belajar dari kehidupan Thomas ini. Jadi Thomas ini dia adalah seorang murid Tuhan dari 12 murid. Bayangkan, selama 3,5 tahun Thomas ini selalu berkumpul dengan Tuhan Yesus, menyaksikan Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang, menyaksikan Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan Lazarus dari kematian. Di situ Thomas masih tidak percaya. Dia masih minta bukti bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus hidup. Ini keadaan orang-orang sampai saat ini. Anak-anak Tuhan juga banyak yang masih minta bukti. Mereka sudah mendengar dari firman Tuhan bahwa Yesus itu sudah bangkit, Yesus hidup, Yesus berkuasa. Buktinya apa? Dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa mengusir setan, dia bisa membangkitkan orang mati. Dalam firman Tuhan sudah tertulis, dan banyak kesaksian-kesaksian yang dia dengar. Tetapi dia tetap tidak percaya. Dia tetap minta bukti dari Tuhan. Jadi minta bukti dulu baru percaya. Seperti Thomas ini. Bagaimana kita melihat dari menurut kebenaran firman Tuhan? Dibacakan dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan firman Tuhan, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan itu hidup karena percaya, bukan karena melihat. Melihat itu bukti. Hidup kita bukan karena melihat bukti, tapi kita hidup karena iman. Sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang dapat dilihat. Kita lihat orang-orang dunia juga, anak-anak Tuhan ada yang minta bukti dulu baru percaya. Tapi kita melihat kebenaran firman Tuhan, percaya dulu baru
buktinya. Ya, percaya Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus berkuasa dari firman Tuhan. Baru kita bisa mengalami kuasa, mengalami keajaiban Tuhan Yesus. Jangan dibalik, saudara. Kita bukti dulu, kita bisa mengalami. Itu artinya mengandalkan akal logikanya. Mana buktinya? Kalau Tuhan Yesus hidup, saya ini sekarang sakit, ayo sembuhkan, gak usah ke dokter, sembuhkan saya, Tuhan Yesus. Kalau Tuhan menyembuhkan, oh berarti engkau hidup, engkau berkuasa. Kebalik, itu dunia, itu betul akal manusia. Tapi menurut firman Tuhan harus percaya dulu, baru bisa melihat bukti. Dalam Ibrani 11 ayat pertama dikatakan, iman, percaya adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita melihat dari iman dulu, dasarnya, baru kita bisa melihat bukti. Jadi kita sebagai orang percaya bukan minta bukti dulu, tapi harus percaya dulu terhadap firman Tuhan. Iman kepada firman Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Dia juru selamat, Dia Allah yang sudah bangkit, hidup, berkuasa untuk selama-lamanya. Kalau orang percaya tidak punya iman, hanya minta bukti, itu namanya bukan orang percaya. Justru kita disebut orang percaya karena kita punya iman, modalnya utama. Ya, orang dagang itu kan harus ada modal, ada uang untuk modal, ada barangnya. Demikian juga kita sebagai orang percaya, modalnya itu apa, saudara? Hanya iman kepada Tuhan Yesus. Kalau iman kepada Tuhan Yesus sudah nggak ada, saudara. Walaupun dia rajin ibadah, walaupun dia rajin berdoa, rajin melayani, saudara, tidak disebut sebagai orang percaya di hadapan Tuhan. Walaupun dia hamba Tuhan pun, kalau tidak punya iman, sia-sia. Jadi iman sangat penting dalam hidup kita. Harus percaya dulu, baru bisa melihat bukti. Kita melihat contoh perempuan yang sakit pendarahan. Tapi pendarahan ini bukan cuma sebentar, tapi selama 12 tahun. Setiap hari mengalir darah. 12 tahun. Ya. Saya yakin perempuan ini sangat lemah. Mungkin makan biasa, saudara, karena keluar terus pendarahan, terus lemah, tidak kuat jalan. Tetapi dia mendengar berita tentang Yesus yang hidup, Yesus yang bisa menyembuhkan orang sakit, Yesus yang bisa mengusir setan, Yesus yang bisa membangkitkan orang mati. Timbul iman dalam hati, timbul iman, percaya dulu. Akhirnya dia mengatakan dalam hatinya, kata-katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dari mana kata-kata iman? Dari hatinya, dari iman yang sudah timbul itu dia bisa berkata-kata. Setelah itu dia mulai bertindak. Ya, namanya Tuhan Yesus kan terkenal, saudara. Jadi banyak orang berkerumun, saudara. Sulit untuk menemui Tuhan Yesus, saudara. Tapi dia dengan susah payah, dia bertindak dengan iman. Ya, saya percaya, saya yakin dia merangkak, tidak bisa jalan karena lemah sudah 12 tahun, hartanya sudah habis untuk berobat, saudara. Tapi penyakitnya tambah parah, katanya, saudara. Ya. Diklik lagi ini, saudara, gangguan. Tambah parah, saudara, perempuan ini, saudara. Oh, klik lagi.
Saudara, dia bertindak dengan iman. Waktu dia dengan susah payah, akhirnya bisa mendekati Tuhan Yesus. Dan di situ, saudara, dia menjamah jubah daripada Tuhan Yesus. Ujung jubahnya, bukan jubahnya, ujung jubahnya ya, karena dia merangkak dan jadi dari bawah, cuma ujung jubahnya. Waktu dia menjamah ujung jubah itu, ada kuasa yang mengalir dalam tubuhnya. Dan seketika itu dia sembuh luar biasa. Yang mana itu? Atas mana itu? Ada di laptopnya? Mana ke bawah? Jadi Bapak Ibu Saudara, saat kita menghadapi persoalan sakit penyakit dalam keluarga, dalam pekerjaan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Jangan kita melihat bukti dulu. Buktikan Tuhan kalau Engkau hidup, Engkau berkuasa, sembuhkan saya, berkati saya sekarang dalam kekurangan. Tetapi kita harus sungguh-sungguh percaya akan kuasa Tuhan, bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus sudah hidup, Yesus berkuasa. Lalu kita melangkah dengan iman, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Di situ kita akan mengalami mujizat pertolongan daripada Tuhan. Amin, saudara. Abu Syarif, luar biasa. Saya mau menyaksikan, saudara, waktu kami juga akan membangun depot, saudara, ya. Karena kami harus pindah di sebelahnya depot yang lama, karena depot yang lama ini dikontrakkan kepada orang lain, saudara. Ya, di situ kami harus membangun di tanah yang kosong. Tetapi waktu itu, saudara, saya berpikir kamu bisa pinjam kepada saudaramu, saya juga pinjam kepada saudara saya, kita bisa bangun depot ini. Tapi waktu itu istri saya, dia membaca firman Tuhan, terus ada satu catatan khotbah mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. Itu saudara, yang mendapatkan rema dari catatan firman Tuhan itu. Berarti kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Akhirnya kami bertindak dengan iman. Selama 2 minggu itu kami mulai pesan pasir, pesan batu, dan kemudian kami mulai bangun, ambil tukang. Dan 2 minggu itu luar biasa. Tuhan mencurahkan berkat sehingga depot kami ramai, sehingga kami bisa membangun depot itu sampai selesai. Luar biasa. Demikian juga dalam hidup Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, pasti kita akan mengalami juga mujizat kuasa daripada Tuhan. Jadi harus percaya dulu, baru kita bisa mendapatkan bukti dari Tuhan. Kita melihat, saudara, penampakan Yesus dibatasi hanya kepada lebih kurang 500 orang. Kenapa, saudara? Oh tidak, Tuhan Yesus tidak menampakkan kepada lebih banyak orang. Kalau lebih banyak orang ya sampai ribuan, sampai jutaan. Kan banyak orang bisa percaya bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus hidup, saudara.
tetapi dibatasi hanya sekitar 500 orang saja sebagai saksi. Mengapa? Karena iman itu tidak tergantung kepada fakta, banyaknya fakta, banyaknya bukti, tidak tergantung pada itu. Yohanes 20 ayat 29 dikatakan, bagian B dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Jadi Tuhan menghendaki supaya kita sebagai anak-anak Tuhan itu percaya, meskipun kita tidak melihat bahwa Yesus bangkit ya secara fisik, secara mati, tetapi dengan mata jasmani memang kita tidak bisa melihat, tidak pernah melihat Yesus, tidak pernah ketemu. Kira-kira siapa saudara yang pernah ketemu sama Tuhan Yesus? Ya, mungkin dalam mimpi pernah ya. Kalau secara fisik pernah kira-kira ada yang ketemu, saudara? Malam-malam waktu doa, kemudian didatangi sama Tuhan Yesus itu ada, saudara? Jarang. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, meskipun kita tidak melihat, meskipun kita tidak melihat bukti, tetapi kita percaya pada firman Tuhan. Kita percaya pada firman Tuhan. Iman itu percaya dari firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman timbul dari firman Tuhan. Bagus saudara. Sekarang kita belajar mengapa Thomas ini kok sampai gak percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit, Yesus itu hidup, padahal dia muridnya Tuhan Yesus, padahal dia selalu kumpul dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Mengapa? Ya, yang pertama kita melihat saudara, karena Thomas ini tidak ikut dalam pertemuan dengan murid-murid Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan Yesus, Thomas tidak mau ikut, saudara. Karena apa? Dia kecewa, dia putus asa. Tuhan Yesus yang diharapkan bisa menyelamatkan bangsa Yahudi dari Romawi, yang mereka harapkan ternyata mati di salib. Dia susah, dia kecewa kepada Tuhan. Akhirnya Thomas ini tidak mau ikut dalam pertemuan murid-murid Tuhan Yesus. Artinya apa bagi kita sebagai murid Tuhan Yesus zaman sekarang ini? Oh ya, karena Thomas tidak mau ikut, akhirnya dia tidak mengalami kehadiran Tuhan Yesus. Imannya makin lemah, makin merosot. Demikian juga kita sebagai umat Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus zaman sekarang. Jangan kita meninggalkan ibadah, jangan meninggalkan pertemuan ya, dengan saudara seiman, di mana kita beribadah kepada Tuhan. Ayat firman Tuhan dalam Ibrani 10:25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mengapa kita tidak boleh meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah? Karena di dalam ibadah itu Yesus hadir, Yesus melawat setiap kita. Kalau kita setia datang beribadah, maka iman kita itu akan makin kuat. Kita makin percaya, kita makin mengenal siapa Yesus itu. Dia adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Tapi kalau kita seringkali meninggalkan ibadah, ya, mungkin kita menganggap, mampu dengan kuat, ya, meskipun datang ibadah saya tetap kuat, saya bisa berdoa sendiri, saya bisa baca firman Tuhan. Akhirnya bisa lemah, bisa goyah. Karena apa saudara? Ada iblis yang bekerja. 1 Petrus 5:8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mau dan mencari orang yang dapat ditelan. Iblis selalu berjalan keliling mencari mangsa,
Seperti singa. Kalau kita melihat kawanan domba yang digembalakan itu selalu berkumpul di satu tempat, yang dikumpulkan oleh gembalanya, cari rumput di satu tempat, tidak boleh mencar-mencar, bahaya. Di sana banyak binatang-binatang buas. Kalau ada domba ini mungkin dia merasa, oh nggak enak kalau cari rumput sama-sama, ya aku cuma dapat bagian sedikit, terlalu direbut sama yang lain. Lalu dia akhirnya cari rumput sendiri, memisahkan diri, nggak mau kumpul sama teman-temannya, nggak mau digembalakan. Akhirnya apa? Kena mangsa singa, kena mangsa binatang buas. Demikian juga kalau kita menyendiri, iblis itu akan bekerja. Dia akan mencari celah kelemahan kita. Dia akan juga menyerang kita. Kalau kita tidak mau bersekutu sama lain, iman kita pasti akan lemah. Coba Profesor, kita ingat. Saya juga pernah dulu mundur dari Tuhan waktu masih muda, tak mau lagi beribadah, imannya jadi lemah, makin merosot. Tapi saya setelah kembali setia kepada Tuhan, di situ iman saya makin kuat, makin bertumbuh. Jadi ya kita mau bergairah. Di sini dikatakan firman Tuhan di dalam Ibrani 10:25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita sudah hidup di akhir zaman ini, banyak kesukaran yang terjadi dalam dunia ini, bencana-bencana, peperangan. Ini bayangkan kalau negara-negara yang terlibat peperangan itu gak ada amannya, gak ada tenangnya. Tiap hari bom, dengaran suara bom, wah, hancur semua, harus mengungsi ke sana, mengungsi ke sini. Itu keadaan dunia ini. Oleh sebab itu kita harus semakin giat untuk beribadah, bersekutu di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, mengapa Thomas tidak percaya akan kebangkitan Tuhan? Bahwa Yesus sudah bangkit. Padahal dia murid Tuhan yang selalu kumpul dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Yang kedua, kata Thomas ini keras hati. Dia katakan, sebelum aku mencucukkan tanganku di lubang bekas paku, di lubang perutnya Tuhan Yesus, aku tidak percaya. Mestinya kan pokoknya aku bisa melihat ketemu sama Tuhan Yesus, sudah cukup, saya percaya. Tidak, saking kerasnya hatinya. Saya harus memegang sendiri Tuhan Yesus, memasukkan tanganku ke lubang bekas paku. Artinya apa, saudara? Thomas khawatir, ini Yesusnya asli atau palsu gitu. Jadi mau dipegang, nggak percaya, saking keras hatinya. Ini berbahaya. Orang yang keras hati tidak bisa percaya bahwa Tuhan Yesus itu hidup, Tuhan Yesus berkuasa. Orang keras hati itu menolak nasihat orang, menolak teguran. Dia hanya mengandalkan pikirannya sendiri, kebenarannya sendiri. Mungkin ditegur kalau salah, tidak mau ditegur, marah dia, karena dia menganggap dirinya sendiri yang sudah benar, tidak mau. Ini orang keras hati. Mengapa dia bisa keras hati? Karena simpan dosa, ada iri hati, kebencian, kesombongan. Saya berikan contoh seperti imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Dia keras hati, padahal dia menyaksikan Tuhan Yesus itu bisa berbuat mujizat, Tuhan Yesus itu ajaib, tapi justru dia iri, benci kepada Tuhan Yesus. Jangan-jangan nanti orang-orang semua ikut sama Tuhan Yesus,
kita tidak dipercaya lagi. Nah, ini benci kepada Tuhan, iri. Sebab itu keras hati itu membuat dia tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias, Juru Selamat. Tidak percaya, bahkan mereka membenci, mau membunuh kepada Tuhan Yesus. Ini hati-hati, saudara. Jangan sampai kita memiliki hati yang keras hati karena simpan dosa. Jangan simpan dosa, jangan simpan kepahitan, iri hati, kebencian, dendam, kekecewaan. Harus kita buang supaya tidak membuat hati kita jadi keras. Kalau hati kita keras, kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Bahaya. Saya bacakan firman Tuhan dalam Ibrani pasal 3 ayat 15 sampai 17. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Kita melihat contoh bangsa Israel. Ini bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka sudah mengalami banyak pertolongan mujizat Tuhan. Mereka dikeluarkan dari Mesir dengan tanda-tanda ajaib. Mereka bisa menyeberangi laut kosong, laut merah. Laut bisa terbelah. Lalu mereka di padang gurun. Mereka mengalami pemeliharaan Tuhan, tapi mereka masih mengeraskan hati, masih tidak percaya kepada Tuhan. Ya, waktu mereka disuruh mengintai tanah Kanaan, 10 pengintai mengatakan kita tidak akan bisa masuk tanah Kanaan. Orangnya besar-besar raksasa. Dan semua bangsa Israel, mereka menangis. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka tidak bisa masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ini bangsa Israel keras hati. Mereka suka memberontak kepada Tuhan. Kemudian mereka suka menyembah kepada berhala-berhala, ilah-ilah yang lain. Akhirnya mereka tidak bisa mengalami janji-janji Tuhan. Demikian juga kalau kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan, kalau kita mengeraskan hati kita, mengakibatkan kita tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada janji-janji Tuhan, tidak percaya kepada firman Tuhan, akhirnya tidak mengalami janji-janji Tuhan itu dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ini biar kita memiliki hati yang lembut, jangan memiliki hati yang keras, supaya kita bisa percaya kepada Tuhan, supaya benih firman Tuhan itu bisa masuk dalam hati kita seperti tanah yang subur, sehingga bisa tumbuh berbuah-buah. Hati yang keras itu seperti apa? Tanah di pinggir jalan yang keras dan tanah yang berbatu-batu. Itu benih itu kalau jatuh di tanah yang keras, kira-kira bisa tumbuh apa enggak? Ya, mati, panas, tidak bisa sama sekali, tidak bisa tumbuh. Tanah berbatu, bisa tumbuh sebentar. Ya, kena panas terik, kena hujan, sudah layu, sudah hilang. Demikian juga benih firman Tuhan itu harus masuk di tanah hati yang lembut, tanah hati yang subur, ya, supaya benih itu bisa tumbuh, menimbulkan iman itu bertumbuh. Kita bisa percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita bisa mengalami janji-janji Tuhan itu dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Luar biasa. Selanjutnya, saudara, mengapa Thomas ini, saudara, tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus sudah hidup? Karena Thomas ini lebih mengandalkan akalnya daripada Tuhan.
Akalnya lebih dominan, saudara. Amsal 3 ayat 5 dikatakan, haraplah, percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan engkau bersandar kepada akalmu. Thomas lebih mengandalkan akalnya. Buktinya mana? Kalau Yesus itu sudah pakai mana? Ya. Saya kan belum ketemu, saya belum memegang, belum meraba Tuhan Yesus. Jangan-jangan waktu kamu lihat Yesus menampakkan dirinya itu hantu, ya, bukan Tuhan Yesus, nah, cuma penampakan saja. Berpikir secara akal, Thomas lebih mengandalkan akal. Ini orang yang mengandalkan akalnya sulit percaya kepada Tuhan. Jadi segala perkara itu diukur, disaring dengan akal, logika. Yang tidak sesuai dengan akal, yang tidak sesuai dengan logika, itu tidak mau diterima. Termasuk firman Tuhan ini. Banyak ayat firman Tuhan ini yang tidak masuk akal. Seperti tadi, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Bahkan sisanya 12 keranjang. 5 roti, 2 ikan sama 12 keranjang. Itu aja sudah tidak mungkin, sudah, apalagi bisa memberi makan lebih dari 5.000 orang. Tidak masuk akal. Ada seorang anak Tuhan, sudah lama mau beribadah kepada Tuhan. Dia seorang yang pandai, profesor, doktor. Lalu dijenguk sama pendetanya. Kenapa kamu mau beribadah sama Tuhan? Lalu dia katakan, apa firman Tuhan? Ya, banyak yang tidak masuk akal, tidak masuk logika, tidak masuk, tidak cocok dengan ilmu saya. Dan waktu pendeta ini, saudara, dia melihat Alkitabnya, saudara, dilihat Alkitab belum. Kok banyak yang dipotong, ayat-ayatnya banyak yang dipotong semua, disobek. Jadi ayat firman Tuhan yang tidak sesuai dengan akal itu dipotong semua. Mujizat Tuhan semua sudah tidak cocok dengan akal. Ini sudah. Akhirnya dia tidak mau percaya kepada Tuhan. Memang kita harus masih memakai akal pikiran kita. Akal ini diberikan oleh Tuhan. Tuhan yang memberikan akal ini kepada manusia. Harus kita pakai untuk bekerja, ya, untuk mengatur keluarga kita. Harus pakai akal ini, saudara. Ya. Kalau akalnya sudah konslet, ini bahaya, saudara. Ya. Tapi kalau akal masih normal kita pakai. Tapi jangan sampai akal ini yang menguasai hidup kita, yang mengendalikan hidup kita. Apa yang harus mengendalikan hidup kita? Iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Amin, saudara. Kalau kita hidup kita hanya dikuasai oleh akal, nanti kita tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus hidup, Yesus berkuasa. Kita tidak percaya mujizat pertolongan daripada Tuhan. Kita hanya mengandalkan akal kita saja. Misalnya kita dalam kekurangan, saudara, yang kita sudah bekerja, bagaimana caranya supaya bisa memenuhi kebutuhan kami, keluarga. Kita berdoa sama Tuhan, kita minta berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Ya, berkat Tuhan kadang-kadang di luar akal pikiran kita, ya. Seperti yang kami alami, ya, selama kami berkeluarga, ya, selama 35 tahun, ya, sampai saat ini. Saya dari keluarga yang tidak mampu, saudara, ya. Orang tua saya punya 6 orang anak, bayangkan 6 orang anak, ya. Jadi kami menikah sendiri, saudara. Harus kontrak rumah, saudara. Dalam keadaan tidak mampu, saudara. Tapi kami belajar hidup dengan
dengan iman, percaya kepada Tuhan. Ya memang kami bekerja, tetapi Tuhan selalu mencukupi segala kebutuhan kami. Tuhan selalu mencurahkan berkat-Nya dalam kehidupan kami. Itu kita harus mengandalkan iman kepada Tuhan. Dalam Roma 1:17b dikatakan orang benar itu hidup oleh iman. Orang benar itu hidup oleh iman. Jadi firman Tuhan ini, haraplah, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan engkau bersandar kepada akalmu. Jadi jangan sampai kita dikuasai oleh akal, tapi dikuasai iman kepada Tuhan Yesus. Orang yang dikuasai akal kadang-kadang protes kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Kok bisa bangsa Israel itu bisa menyeberangi Laut Merah? Itu pasti saat itu airnya itu surut. Jadi mereka bisa menyeberangi Laut Merah. Ya, laut yang begitu dalam. Mereka berpikir dengan akalnya, logika. Tapi firman Tuhan mengatakan waktu tentara Mesir itu mengejar bangsa Israel sampai di tengah-tengah laut itu, ya, bangsa Israel itu bisa tenggelam di dalam laut itu. Kalau lautnya surut, masa bisa tentara Mesirnya bisa tenggelam? Nah, itu lebih ajaib lagi. Tentara Mesir bisa tenggelam, airnya padahal surut. Kalau orang yang berpikir secara akal, ya, tidak percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita melihat, saudara, untuk waktu itu Yesus mengasihi Thomas. Jadi Yesus menampakkan diri sekali lagi pada murid-muridnya, khusus kepada Thomas. Lalu dia mengatakan, Thomas, sekarang engkau raba aku, masukkan jarimu dalam lubang paku, tangan juga di lambung. Jangan engkau tidak percaya. Dan saat itu untung Thomas akhirnya dia sadar, dia bertobat. Dan luar biasa, saat itu Thomas mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Luar biasa. Murid-murid yang lain tidak mengatakan seperti itu, hanya Thomas. Jadi dia tidak hanya mengenal Yesus sebagai juru selamat saja, sebagai Mesias saja. Dia mengatakan Yesus Tuhan, Yesus itu Allah. Apa artinya Tuhan? Tuhan itu dalam bahasa Yunani kurios, artinya itu Tuhan. Artinya apa? Tuhan itu sebagai Tuhan kita hambanya, kita harus taat pada perintah Tuhan Yesus. Kita harus taat pada perintah Tuhan Yesus. Luar biasa. Kemudian dikatakan, Thomas mengatakan, engkau adalah Allah. Apa artinya Allah? Allah artinya yang harus kita sembah. Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Allah yang berkuasa. Yesus adalah Allah yang hidup, yang berkuasa, yang patut kita sembah, bukan ilah-ilah yang lain. Luar biasa. Jadi Thomas ini akhirnya sadar dan bertobat lewat firman Tuhan ini, Bapak Saudara, ya, dan mudah pemain musik. Biarlah kita tidak menjadi seperti Thomas, ya, seperti yang pertama, dia meninggalkan pertemuan dengan murid-muridnya. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah persekutuan dengan saudara-saudara iman. Biar kita mau tetap setia melakukannya, karena Tuhan Yesus sudah hampir datang. Yang kedua, jangan kita memiliki hati yang keras seperti Thomas, karena simpan dosa, batu-batu seperti tanah yang berbatu-batu, dan kita buang segala dosa-dosa itu, dosa
iri, kebencian, kesombongan, kepahitan, dendam kita buang, supaya benih firman Tuhan bisa masuk dalam hati kita, bisa menjadi iman kita makin bertumbuh. Dan yang terakhir, jangan kita hidup mengandalkan akal pikiran kita, tapi kita mau mengandalkan Tuhan. Dengan iman percaya sungguh-sungguh, pasti kita akan mengalami mujizat pertolongan Tuhan, mengalami setiap janji-janji Tuhan itu dalam hidup kita. Luar biasa. Mari kita akan datang kepada Tuhan, kita akan menyanyikan pujian Hatiku Percaya.